Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 671 sampai bab 675. Pangeran Xiaonan juga melihat ke arah Omi. Tidak tahu siapa itu karena dia belum pernah melihat wajah asli Omi. Qi Xueyun sibuk berkata, "Omi, apa yang kamu lakukan di sini?" Pangeran Xiaonan terkejut. Itu adalah Omi. Omi berjalan mendekat dan berkata, "Xueyun, aku datang untuk melihat berapa banyak tempat yang telah kamu menangkan. Siapa orang ini? Apakah dia orang baru saja mengatakan dia mencapai bakat bawaan pada usia 22?" Qi Xueyun berkata, "Yah, itu dia. Dia juga mengatakan bahwa hanya butuh 10 tahun untuk mencapai bawaan tengah." Omi memandang Pangeran Xiaonan dan bersenandung. Perbandingan yang sok. Seorang pria berusia 30-an. Masih ingin makan rumput muda dengan sapi tua. "Omi, kamu." Pangeran Xiaonan sangat marah dan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa dia adalah seekor sapi tua yang makan rumput muda. "Kamu apa yang kamu? Jangan keluar dulu." "Hahaha. Omi, jangan lupa. Aku putra sejati dari keluarga kerajaan. Apa kamu? Hanya seekor anjing di samping 40 pangeran." "Hah." Omi menamparkan Pangeran Xiaonan. "Pangeran." Beberapa pengikut itu sibuk berteriak. Omi berkata, "Berani-beraninya kamu menghina 40 pangeran. Yah, saya akan melaporkan masalah ini kepada 40 pangeran. Saya ingin melihat apakah kamu, anjing apa Pangeran Nan, benar-benar berani bekerja dengan 40 pangeran." "Omi, tunggu aku. Kita lihat saja nanti." Pangeran Xiaonan kesal. Omi, namun juga, adalah seorang menteri tambahan dari 40 pangeran dan juga bakat kerajaan. Dia adalah seorang pangeran. Tetapi dia memiliki sedikit keuntungan untuk dibicarakan. Jadi dia hanya bisa pergi dulu. "Terima kasih, Omi." "Sama-sama. Xueyun, kamu hebat. Kamu memenangkan tempat pertama. Kamu benar-benar memiliki masa depan yang hebat. Kamulah orangnya. Aku sama sekali tidak bagus kamu. Kamu sudah menjadi menteri pembantu pangeran." "Hahaha. Ini bukan apa-apa. Jika kamu mau, aku bisa memperkenalkanmu kepada 40 pangeran juga. Tapi orang-orang mungkin tidak menginginkan levelku." Ketika Qiming mendengar ini, dia sibuk berkata, "Omi, kamu membantu dengan rekomendasi ah. Jika Xueyun benar-benar bisa menjadi menteri pembantu pangeran, itu akan menjadi besar, mulia bagi leluhur ah." Qi Xueyun ingin menolak, tetapi setelah berpikir bahwa itu pasti akan baik untuk keluarga, dia tidak mengatakan apa-apa dan menyetujuinya. Ketika Omi melihat bahwa Qi Xueyun tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk dan berkata, "Bagus, saya akan merekomendasikannya kepada 40 pangeran beberapa hari yang lain." Omi tidak banyak bicara kepada Qi Xueyun. Lagi pula, Qi Xueyun bukanlah kotak dialog. Dan kami tidak terlalu dekat. Jadi segera tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Omi kembali ke rumahnya dan terus mengajar seni bela diri Xiaomeng. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Keterampilan seni bela diri Xiaomeng telah meningkat dengan sangat cepat. Dan jika tubuhnya tidak terlalu lemah untuk menyeretnya ke bawah, Xiaomeng akan benar-benar melawan dunia. Namun demikian, Xiaomeng sudah mencapai kesempurnaan pintu luar. Pemahaman yang membuat Su Meiqian dan Simran mati karena iri. Sementara itu, pesta kerajaan dimulai. Pada hari ini, Omi mengikuti 40 pangeran ke istana. Omi memasuki istana kerajaan untuk pertama kalinya dan benar-benar dikejutkan oleh kemewahan istana yang serius, yang meliputi area yang mungkin lebih besar dari gabungan 10 kota Linjiang. Namun juga, Omi hanyalah bakat tambahan seorang pangeran. Jadi tidak banyak tempat yang bisa dia kunjungi. Jadi dia mengikuti 40 pangeran ke padang rumput kecil yang luas. Di padang rumput, ribuan meja telah ditata. Mejanya penuh dengan makanan lezat. Banyak selir istana kekaisaran. Pangeran, 7 dan 7. Tak terhitung jumlahnya. Pangeran ke-40 mengatakan kepada Omi dan yang lainnya untuk tetap rendah hati. Mengikuti di belakangnya tidak bisa pergi kemanapun. Atau dia tidak bisa mengantongi kecelakaan itu. Para ahli istana seperti awan. Tidak boleh bercanda. Omi juga merasakan bahwa istana itu penuh dengan para ahli. Misalnya, ada Kasim seperti Kasim Cermin.
Bahkan senior Asang membungkuk di atasnya dan menjelajahi senior. Kaisar telah tiba. Tepat pada saat ini, teriakan resonansi. Strike melihat ke langit. Dari sisi kota menguasai langit. Seorang pria kuat mencengkeram naga yang perlahan terbang. Saat pria kuat mencengkeram naga ini terbang, momentum yang kuat, seperti matahari, hancur. Pada saat ini, Omi tiba-tiba merasa bahwa dia selemah semut di depan orang yang begitu kuat. Semua orang memberi hormat. Hidup kaisarku. Omi baru saja agak bodoh. Jadi dia ragu-ragu. Tapi seringnya Asang senior segera menekan Omi. Jika tidak, seluruh kehadiran puluhan ribu orang. Hanya Omi yang tidak memberi penghormatan. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Saat 40 pangeran. Saat ini, keringat dingin keluar. Karena Omi hampir tidak berlutut sekarang. Yang sama dengan dia tidak berlutut. Jika pangeran lain yang memiliki hati mengetahui dan membuat pidatonya, saya khawatir dia tidak akan pernah bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Omi sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat kaisar, dan merasakan matanya menyengat. Kekuatan kaisar ini membuat mata Omi terluka ketika dia menatap. Kekuatan ini, Omi tidak bisa lagi menebak di alam mana dia berada. Semuanya bangun, hanya dengan peran kaisar di tubuhnya. Momentum kepadatan yang seperti belenggu yang menekan mereka, menghilang. Seluruh tubuh Omi juga tiba-tiba rileks. Betapa kuat. Layak menjadi kaisar yang mengendalikan kekaisaran Yan Huang yang begitu besar. Cek-cek. Aku bahkan mungkin tidak dihitung sebagai kentut di depannya sekarang. Sangat kecil, kata Omi dalam hati. Melihat kekuatan seperti itu dari kaisar, Omi juga menjadi lebih pendiam. Tentu saja. Ini juga membuat Omi bersumpah dalam dirinya untuk menjadi lebih kuat. Menantikan hari ketika dia akan dapat mencapai alam yang begitu kuat. Dan kemudian, dia harus bisa menjadi orang bebas di dunia ini juga. Setelah itu, pesta kerajaan dimulai. Omi, sebagai menteri pembantu, tentu saja tidak memiliki bagian makanannya. Omi dan senior Asang, bersama dengan beberapa menteri pembantu lainnya, berdiri di belakang 40 pangeran. Menyaksikan 40 pangeran dan anggota keluarga kerajaan lainnya saat mereka dengan senang hati dan bahagia menyantap makanan lezat. Tentu saja, masing-masing dari mereka diberi meja persegi, bukan meja bundar besar untuk mereka semua. Setelah makan, kaisar secara pribadi menguji dan memeriksa para pangeran itu. Beberapa pangeran yang lebih tua, seperti pangeran ke-9. Meskipun dia berusia lebih dari 60 tahun, dia masih tampak seperti pria parubaya. Dia juga mencapai di luar bawaan, yang membuat kaisar cukup menghargai dan mengingatkannya untuk terus bekerja keras. Tentu saja, kaisar ini, Omi tidak tahu berapa usianya, tetapi setidaknya dia berusia lebih dari 120 tahun. Tampak seolah-olah dia baru berusia 60 atau 70 tahun. Dan dia berseri-seri, energinya sebanding dengan pria kuat. Tidak heran ada ratusan selir di tempat kejadian. Begitu banyak wanita cantik selir. Betapa bahagianya ini. Satu putaran akan memakan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan 1 putaran. Tentu saja, Omi tidak iri. Omi memiliki beberapa yang berhati hangat dan itu sudah cukup. Selain itu, fakta bahwa kaisar ini menikahi begitu banyak selir tidak berarti bahwa dia melakukannya demi perselingkuhan. Tetapi karena semakin dia menikah, semakin banyak pangeran yang akan dia lahirkan. Maka semakin besar kemungkinan pangeran kuat muncul dari antara para pangeran, sehingga dunianya dapat berlanjut. Dengan begitu banyak selir, saya tidak percaya tidak ada satupun yang tidak bisa melahirkan pangeran yang kuat dan siap sukses. Omi juga menemukan fenomena yang menarik. Ancaman kekaisaran itu, yang mengejutkan, semuanya kuat, dan yang terburuk dari semua bawaan mereka. Tampaknya kaisar ini bermaksud untuk menikahi seorang yang kuat, dan tidak didasarkan pada kecantikan. Jika seorang wanita cantik itu cantik, tetapi dia adalah orang yang lemah, maka anak yang lahir dari gen orang lemah akan menjadi pangeran yang tidak berguna. Untuk apa kaisar akan menikah dengan selir seperti itu? Oleh karena itu, permaisuri kaisar semuanya kuat, dengan tujuan menjaga gen orang kuat tetap hidup. Itulah sebabnya, keluarga kekaisaran begitu kuat, dan keluarga fase itu, selama beberapa generasi, sulit untuk memiliki putra atau putri dari gelar bakat kerajaan, karena mereka tidak memiliki gen pria yang kuat. Omi adalah anak dari keluarga Tang, dan yang terkuat dalam sejarah keluarga Tang hanyalah kesuksesan bawaan, yang menunjukkan bahwa dalam hidupnya, dengan kematian, dia akan menjadi kesuksesan bawaan. Leluhurnya tidak memiliki gen orang yang kuat.
Dan tidak peduli berapa banyak keturunannya terpental, itu akan sampai sejauh itu. Tentu saja, kecuali mereka yang memiliki peluang khusus. Tetapi hanya ada 1 dari 1 juta orang yang dapat memiliki peluang khusus. Namun, jiwa Omi bukan dari era ini. Jadi bakat Omi secara teknis tidak ada yang memenuhi syarat dengan keluarga Tang. Tetapi Omi telah menjadi yatim piatu di kehidupan sebelumnya. Jadi apa yang bisa dia capai dalam kehidupan ini, Omi sendiri tidak tahu. Akhirnya, giliran untuk memeriksa bakat masing-masing pangeran untuk mempekerjakan. Kaisar berkata, kerajaan memiliki 2 kali lebih banyak orang berbakat. Menggunakan orang juga merupakan ukuran kemampuan seorang pangeran. Apa yang telah Anda peroleh tahun ini? Dalam hal menggunakan orang. Banyak pangeran keluar untuk melaporkan kembali kepada Bapak. Saya telah mengambil menteri pembantu baru tahun ini. Dia dinilai sebagai jenius kekuasaan dan sekarang dalam tahap bawaan akhir. Kembali ke ayah. Saya telah menjadi menteri pembantu baru tahun ini. Dia adalah penyihir suara yang sangat kuat. Dia berusia kurang dari 24 tahun. Dia telah mencapai penyihir suara kelas 8. Dia telah dinilai sebagai bakat kebijaksanaan. Omi diam-diam berkata, jadi bakat kekaisaran bukan hanya mereka yang telah mencapai bawaan dalam seni bela diri dapat dievaluasi aspek lain, misalnya, Sound Mage, Ekstasi, Poison Master, dan Healer semuanya dapat dievaluasi Lalu catatan saya juga bisa menilai bakat kekaisaran di bidang Healing Master. Bakat ganda, 1 detik untuk mengingat membaca buku. Pada saat ini, Pangeran ke-40 juga berjalan keluar dan berkata, Bapak yang mencerahkan. Putra saya juga telah mengambil menteri pembantu baru tahun ini. Kaisar menatap mata Pangeran ke-40, yang jelas tidak damai seperti pangeran lainnya, dan berkata dengan nada ringan, ya. Menteri tambahan baru yang diambil putra saya tahun ini adalah seorang jenius ganda, baru berusia 19 tahun, yang telah mencapai bawaan tengah dalam seni bela diri dan kelas 10 dalam penyembuhan. Alis Kaisar berkerut dan berkata, Yan Qiang. Kamu tidak buruk tahun ini. Kamu telah menerima menteri pembantu yang baik. Bekerja keras. Nada suara Kaisar sedikit lebih ramah. Ya, Pendeta Kaisar. 40 senang melihat bahwa nada bicara ayahnya baik. Dan itu juga berkat restu Omi. Ayah pangeran melihat bahwa dia telah menerima menteri jenius yang sangat baik. Dan memandangnya sedikit berbeda. Beberapa pangeran lainnya diam-diam bersinar dan melemparkan pandangan cemburu dan iri pada 40 pangeran. Setelah seorang pangeran melaporkan, Kaisar berkata, kemudian, menurut aturan tahun-tahun sebelumnya, masing-masing menteri pembantu pangeran, sesuai dengan wilayah masing-masing, akan bertempur dalam pertempuran yang sebenarnya untuk melihat menteri pembantu pangeran mana yang paling menonjol. Segera, 40 pangeran berkata kepada Omi, Omi, aku mengandalkanmu nanti. Cobalah untuk menonjolkan sebanyak mungkin Semakin kamu menonjol, semakin banyak wajah yang akan aku miliki. Dan ayah akan melihat lebih banyak karena itu. Bagus. Omi mengangguk. Omi, sebagai tahap pertengahan bawaan. Dalam pertempuran sebenarnya dengan tahap pertengahan bawaan pangeran lain, Tang. Menteri bawahan sangat percaya diri untuk menghancurkan yang lain. Belum lagi menonjol. Saya khawatir itu akan mempesona dan membutakan mata 40 pangeran. Pengikut tambahan bawaan awal sudah keluar. Seorang pria kuat yang berdiri di samping Kaisar berteriak. Kemudian, semua menteri pembantu bawaan awal melangkah maju. Begitu banyak pangeran. Semua menteri pembantu bawaan awal digabungkan. Sudah ada ratusan dari mereka. Ratusan dari Anda. Dengan meja rahmat kerajaan sebagai batasnya. Siapapun yang dapat mengambil 3 cangkir anggur ini untuk bersulang pangeran tambahan Anda masing-masing akan menjadi pemenang. Dan hanya ada 3 cangkir anggur. Yang berarti hanya ada 3 pemenang. Ya, serangkaian awal bawaan berteriak. Mulai. Tiba-tiba, ratusan orang mulai mengambil 3 cangkir anggur itu. Segera, anggur dalam cangkir tumpah saat mereka bertarung. Tetapi tidak masalah. Kuncinya adalah mengambil cangkir dan kemudian menyerahkannya kepada pangeran masing-masing. Setelah pertempuran sengit, akhirnya 3 kekuatan bawaan awal yang sangat menonjol memegang cangkir anggur dan menyerahkannya kepada pangeran masing-masing. Lalu berkata, pelayanku yang rendah hati bersulang untuk Pangeran XX. Pangeran ketiga yang bersulang itu senang. Selanjutnya, saya ingin mengundang semua abdi dalam tambahan dari tahap bawaan awal untuk melangkah maju. 40 pangeran berkata kepada Omi, Omi, terserah kamu. Lebih baik jika kamu bisa mengambil cangkir dan kemudian bersulang untukku. Jika kamu benar-benar tidak bisa mengambilnya,
Tidak apa-apa. Menunjukkan saja sesuatu yang luar biasa. 40 Yang Mulia. Jangan khawatir, kata Omi dan berjalan keluar. Ada ratusan menteri tambahan di tahap bawaan tengah juga. Aturannya sama. Serta meraih 3 cangkir itu dan kemudian memanggang pangeran masing-masing. Mulai, dengan perintah orang kuat itu, semua orang menggerakkannya menuju 3 cangkir itu. Omi, di sisi lain, langsung mengambil keputusan roda hantu. Aduh, Omi tiba dalam sekejap mata. Lalu Omi pedangnya ke arah cangkir anggur di atas meja. Dan ketiga cangkir itu mendarat dengan mantap di ujung pedang Omi. Pada saat ini, bawaan Mid-Earth kedua yang sudah mencapai depan. Omi mengeluarkan pegangannya yang lain sekaligus. Wow, Omi memotong dengan satu tebasan. Ledakan, orang itu terbang sekaligus. Semua orang di tempat kejadian melihat Omi. Merasa tampan. Omi memegang pedang di tangan kirinya. Dengan 3 cangkir di pedang. Pedang ini tidak bergerak. Dan tangan kanannya menggunakan pedang untuk melindungi cangkir di pedang kirinya. Pada saat ini, lebih banyak orang yang menyerang pada saat yang sama. Omi tetap dalam postur tampan itu, lalu menggunakan serangan lagu pengantar tidur pada kenangan orang pada saat yang sama. Ledakan, dalam sekejap mata berikutnya, menonton orang secara bersamaan diakhiri oleh tebasan Omi, tampaknya tanpa perlawanan. Pada titik ini, banyak orang gemetar. Kekuatan Omi begitu kuat. Ketakutan teman-temannya begitu mudah dikelilingi. Kemudian, lebih banyak orang datang ke pengepungan. Setidaknya ada 70 hingga 80 pengepungan di tengah bumi. Semua orang mengira Omi akan dikepung sampai mati. Tetapi Omi tidak menggerakkan otot, membiarkan semua orang mengelilinginya. Ki yang malas bawaan Omi. Mantap seperti gunung. Begitu banyak pengepung tingkat menengah bawaan Omi bahkan tidak bisa melupakan Ki yang muskil bawaan Omi sedikit pun. Membunuh dewa satu tebasan. Omi memotong dengan satu tebasan. Dan pedang energi yang tak menghadapinya seperti badai. Memotong 70 hingga 80 tahap bawaan menengah dalam satu gerakan. Pada saat ini, Kaisar juga bergerak. Omi berjalan memilih setengah jalan menuju 40 pangeran. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan langkah kaki Omi. Sendirian, Omi menyambar ke 3 cangkir anggur. Dan tidak ada yang membocorkan setetes anggur. Ketika memasukkan bawaan awal sebelumnya hanya menyisakan cangkir kosong pada akhir 3 cangkir. Omi memanggang 40 pangeran dengan 3 cangkir anggur pada saat yang sama. Apa yang bisa lebih mempesona dari ini? Omi datang ke hadapan 40 pangeran. Menggunakan belati sebagai nampan. Dan 3 cangkir anggur dipersembahkan padanya. 40 pangeran. Tolong minum 3 cangkir anggur yang aku panggang untukmu. Terima kasih. Pangeran 40 sangat bersemangat sehingga tangannya gemetar saat dia mengambil cangkir anggur. Dia tidak pernah berakhir begitu mempesona dalam hidupnya. Pangeran ke-40 minum 3 cangkir anggur di bawah mengirimkan Kaisar. Sementara banyak pangeran. Namun, menatap mata cemburu sambil menatap Omi. Terutama Pangeran 18. Yang sekarang melihat Omi dengan sangat baik. Dan semakin membenci Omi karena menolak untuk menariknya masuk. Langkah selanjutnya adalah mendiang menteri pembantu bawaan. Dan begitulah yang terjadi sampai menteri tambahan dari kebesaran bawaan. Kemudian pesta kerajaan hari ini berakhir. Omi meninggalkan istana. 40 pangeran sangat senang bahwa pameran kejam hari ini telah membuat kesan ayah tentang dia. Berkat Omi. Omi, terima kasih. Terima kasih banyak memang. 40 Yang Mulia. Saya menteri pembantu Anda. Itu hanya benar untuk memperjuangkan kemuliaan Anda. Tetapi saya punya satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kami adalah saudara. Apa yang ada untuk ditanyakan atau tidak ditanyakan? Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya. Bagus. Aku punya teman. Namanya Qi Xueyun. Dia tahun ini. Qi Xueyun. 40 pangeran terkejut. Apa? Yang Mulia 40 mengenalnya. Kenali tapi tidak tahu. Saya baru saja mendengar bahwa dia adalah tempat pertama dalam kompetisi Master Racun tahun ini. Master Racun kelas 7. Saya mendengar dari Menteri Pembantu Kaisar Yanxing sebelumnya. Tampaknya Qi Xueyun ini sangat indah. Dan Menteri Pembantunya menasihati Kaisar Yanxing untuk pergi dan membawa Qi Xueyun ini sebagai pelayan pribadinya. Kapan masalahnya? Omi bertanya. Sama seperti saya memasuki istana pagi ini. Saya pikir setelah pesta kerajaan selesai, saudara kerajaan Yanxing pasti akan pergi untuk menemukan Qi Xueyun. Bajingan. Omi sangat marah. Omi. Kenapa kamu berteriak pada Maek? Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu katakan padaku? 40 Yang Mulia. Saya awalnya ingin merekomendasikan Qi Xueyun kepada Anda.
Sehingga dia juga bisa menjadi menteri pembantu di bawah komando Anda. Ah, Yang Mulia. Saya berteman dengan Qi Xueyun. Dan inilah yang dia inginkan. Jadi mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Dia juga memiliki bakat luar biasa di bidang Poison Master. Dan pasti akan menjadi aset besar bagi Anda di masa depan. Tapi, Qi Xueyun telah membuat Pangeran Yanxing menyukai. Bagaimana saya bisa pergi dan membawa orang Pangeran Yanxing? Ini sama saja dengan menyimpan dendam terhadap Pangeran Yanxing. Lebih baik jika saya tidak melakukannya. Alis Omi berkerut dalam-dalam. Bahwa Pangeran Yanxing tidak mencoba bermain-main dengan Qi Xueyun. Bagaimana mungkin Omi membiarkan memasuki lubang api ini? Namun, Omi tidak dapat mengganggu Pangeran Yanxing. Dia langsung mengirim para ahlinya untuk membesarkan Omi. Jadi Omi harus bergantung pada 40 pangeran untuk menyelamatkan Qi Xueyun. Hanya mereka yang juga pangeran yang bisa bersaing satu sama lain. Kekuatan kompetitif. 40 Yang Mulia. Bagaimana jika saya harus menyelamatkan Qi Xueyun? Omi, kenapa kamu melakukan ini? Kamu bertarung melawan pangeran. Kamu bahkan tidak bisa bertarung melawan Pangeran Yanxing. Dia akan cukup untuk melingkarimu dengan perintah biasa. Jadi mengapa kamu membuatmu menderita? Omi berkata, 40 Yang Mulia. Kalau begitu, masuklah untukku dan pergi merebut Qi Xueyun. Tapi itu tidak akan menyinggung Pangeran Yanxing dan tidak layak melakukan itu untuk Qi Xueyun itu. Omi menjadi sedikit tidak sabar dan berkata, Yang Mulia 40, jika layak menghina Pangeran Yanxing demi saya, apakah layak menghina Pangeran Yanxing? Kamu, itu benar. Aku harus pergi dan menghentikan Pangeran Yanxing. Jika kamu tidak mau pergi dengan Pangeran Yanxing dan mencuri Qi Xueyun, maka aku akan pergi sendiri. Jika aku pergi sendiri, aku khawatir aku tidak akan dapat terus menjadi menteri pembantumu di masa depan. Aku harus melarikan diri. Pangeran ke-40 tampak seperti dia terbelah di antara keduanya. Omi menyarankan, Yang Mulia 40, Anda selalu takut menyinggung pangeran lain. Konsekuensi dari ini adalah bahwa semua orang berpikir bahwa Anda lebih mudah untuk berbohong. Mengapa Anda tidak menjadi lebih kuat? 40 pangeran tidak punya pilihan selain mengatakan, baiklah kalau begitu. Aku akan mendengarkanmu. Ini perseteruan lain dengan seorang pangeran. Terima kasih. Yang Mulia 40. Di kota Wangjing, penginapan tertentu. Qi Xueyun telah tinggal di sini. Menunggu berita dari Omi untuk melihat apakah ada kemungkinan dia menjadi menteri pembantu 40 pangeran. Patriark keluarga Qi Xueyun juga telah menjaga sisi Qi Xueyun. Takut Qi Xueyun akan mengalami kecelakaan. Xueyun, akankah Omi lupa? Sudah 5 hari dan tidak ada berita sama sekali, kata Qiming. Tunggu sebentar lagi. Aku yakin Omi akan merekomendasikanku kepada 40 pangeran. Akan sangat bagus jika kamu benar-benar bisa menjadi menteri pembantu pangeran. Kamu sekarang adalah master racun kelas 7. Ketika kamu menjadi master racun kelas 8, kamu akan dapat pergi dan memperoleh gelar bakat ayahnya. Pada saat itu, kamu akan benar-benar memuliakan leluhurmu dan menjadi putra dan putri pertama dari keluarga kita. Pernah, untuk memperoleh bakat ayahnya, yang akan diingat oleh generasi-generasi mendatang. Qiming berkata dengan penuh semangat. Qi Xueyun baru berusia 17 tahun sekarang. Dan dia pasti bisa menjadi master racun 8 tingkat sebelum dia berusia 24 tahun. Jadi bakat kekalahan ini sudah sangat stabil. Tepat pada saat ini, seorang pria kuat bawaan terbang. Kamu Qi Xueyun. Tepat sekali. Qi Xueyun sibuk. Ayo pergi. Yang Mulia Pangeran kita ingin bertemu denganmu. Ah, Qi Xueyun dan kepala keluarga Qi sangat gembira. Mereka pikir itu adalah 40 pangeran. Qiming tersenyum. Omi sangat membantu. Dia sangat merekomendasikanmu. Xueyun. Ayo pergi. Ayo pergi menemui pangeran. Sesampainya di lobi, mereka melihat seorang pemuda mengenakan pakaian mahal duduk di lobi dari jauh. Dengan beberapa penjaga bawaannya. Qi Xueyun dan Qiming sibuk mendekatinya dan memberi hormat. Orang-orang rumput memberi hormat kepada Yang Mulia Pangeran ke-40. Alis pangeran itu berkerut saat dia muncul. Siapa yang termasuk aku Pangeran 40? Ah, bukankah kamu Pangeran 40? Aku Pangeran ke-45. Yan Qing. Qi Xueyun dan Qiming sama-sama sedikit bingung. Tetapi mereka masih memberikan rasa hormat lagi pada kesempatan pertama. Pangeran 45 memandang Qi Xueyun dengan penuh nafsu dan tersenyum. Sungguh indah. Sun Jingnan benar-benar tidak membodohi pangeran ini. Cantik. Qi Xueyun melihat pangeran ke-45 menatap dengan penuh nafsu. Hatinya jijik. Tetapi pihak lain adalah seorang pangeran.
Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika pangeran ini ingin tidur di depannya di depan umum, saya khawatir tidak ada yang bisa dia lakukan. Pangeran ke-45 berkata, Qi Xueyun, berapa umurnya tahun ini? Kembali ke Yang Mulia Pangeran 45. Min Putri berusia 17 tahun ini. 17. Memang lembut. Pangeran 45 menjilat bibir. Qi Xueyun, kemarilah. Datanglah sebelum pangeran ini. Ini, seorang ahli bawaan berteriak. Jika Yang Mulia memberitahu Anda untuk pergi ke sana, Anda dapat pergi ke sana. Jika Anda membuat Yang Mulia tidak bahagia, Anda akan bersenang-senang. Qi Xueyun tanpa daya berjalan mendekat dan berdiri dekat dengan Pangeran 45. Pangeran 45 memegang dagu Qi Xueyun dengan satu jari dan melihat lebih dekat ke wajah Qi Xueyun. Bibir merah, lembab dan memikat. Hidung melati tegak, kulit putih lembut. Itu benar-benar sempurna. Cek-cek, betapa indahnya. Aku tidak pernah berpikir akan ada keindahan seperti itu di dunia ini. Pangeran 45 tersenyum tanpa mengindahkan. Yang Mulia Pangeran ke-45, apa yang Anda inginkan? Qi Xueyun bertanya. Dengar, Min Putri Qi Xueyun. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah pelayan pribadi pangeran ini. Mengerti? Qi Xueyun segera mundur beberapa langkah. Wajahnya putih. Apa, kamu tidak ingin melayani pangeran ini? Wajah Pangeran 45 itu dingin. Qi Xueyun berkata, tolong juga tanyakan kepada Yang Mulia. Pangeran 45. Agar Yang Mulia bermaksud ramah. Min Putri hanyalah seorang penduduk rumput. Tidak cukup memenuhi syarat untuk melayani pangeran. Hahaha. Qi Xueyun. Meskipun statusmu rendah, tapi pangeran ini menyukai kecantikanmu. Jadi pangeran ini telah membuat dia menerimamu sebagai pelayan pribadinya. Pangeran ke-45 berpikir bahwa Qi Xueyun lah yang khawatir statusnya yang rendah tidak layak untuk layanan pribadinya. Ketika Qi Xueyun melihat Pangeran 45 bingung, dia berkata lagi, Yang Mulia 45 ramah. Saya tidak ingin menjadi pelayan pribadi Anda. Jadi saya berharap Yang Mulia akan senang. Apa? Kamu bilang itu lagi? Wajah Pangeran 45 dingin. Amarahnya tidak terlalu baik. Dan fakta bahwa itu yang tak disentuhnya benar-benar menolaknya membuatnya tiba-tiba sangat marah. Seperti dia dipermalukan. Tolong. Yang Mulia 45 menarik pesanan Anda. Hah, Pangeran 45 tiba-tiba menamparkan wajah Qi Xueyun. Dan Qi Xueyun jatuh ke tanah dengan 5 tanda jari yang jelas di wajahnya. Jalang. Aku memintamu untuk menjadi pelayan pribadiku. Ini adalah berkah yang dibudidayakan oleh leluhurmu. Kamu benar-benar berani menolak pangeran ini. Apakah kamu percaya bahwa satu kata dari pangeran ini dapat membuat seluruh keluargamu binasa? Wajah kepala keluarga Qi berubah secara dramatis. Dan dia sibuk berlutut. 45 Pangeran ramah. Xueyun tidak tahu lebih baik. Mengapa kamu harus bersama dengannya? Qi Ming berbalik dan berkata kepada Qi Xueyun. Masih jangan cepat berjanji kepada Yang Mulia Pangeran 45 bahwa itu Anda bersedia menjadi pelayannya. Mata Qi Xueyun dipenuhi dengan kejengkelan. Air mata di matanya. Cepat. Janji Pangeran 45. Qi Ming buru-buru mendesak. Jika dia benar-benar membuat marah pangeran, keluarga prajurit-prajurit akan musnah dalam beberapa menit. Qi Xueyun berlutut dan berkata, Putri rakyat, boleh. Tunggu, tiba-tiba. Teriakan datang dari tidak jauh. Itu adalah Omi dan 45 Pangeran Yan Qiang dan yang lainnya. Yan Qiang tidak berdaya. Dia sangat tidak ingin terlibat dalam urusan Pangeran ke-45. Pangeran ke-45 Yan Qing bukanlah orang yang mudah dipusingkan. Permaisuri ibunya berasal dari keluarga kerajaan. Keluarga Raja Zenan ini. Dan permaisuri ibunya hanyalah seorang pelayan istana. Namun, Omi harus menyelamatkan Qi Xueyun. Dan dia mengalami kesulitan memiliki seorang jenius seperti Omi sebagai menteri pembantu. Jadi dia harus datang dengan kulit kepala yang keras. Penantian. Tadi adalah teriakan Omi tentang. Namun, berbicara dengan 45 pangeran secara langsung berikutnya. Dia perlu berbicara. Yan Qiang memimpin jalan ke atas. Qi Xueyun melihat Omi datang dan senang. Omi adalah orang pertama yang mengatakan. Yang Mulia, Pangeran 45. Agak terlalu berlebihan bagi Anda untuk mengalahkan dan menduduki menteri pembantu yang mulia kami seperti ini. Sebagai saudara kerajaan Pangeran ke-40. Mungkinkah Anda tidak peduli dengan saudara penggulingan Anda sama sekali? 45 alis Pangeran Yan Qing menyeringai marah saat dia berkata, Omi, budak yang berani. Apakah kamu memiliki hak untuk berbicara di sini? Hati Omi 10.000 kuda jerami berlari.
Dia benar-benar ingin berbicara. Yan Qiang berhenti. Yan Qiang berkata, 45 saudara kerajaan. Sejujurnya, Qi Sueyun adalah menteri pembantu saya. Saya berharap saudara kerajaan tidak akan mempermalukan saudara kerajaan. Yan Qing bertanya, siapa yang memperlakukanmu sebagai saudara kekaisaran? Seorang rendahan yang lahir dari pelayan istana juga layak menjadi saudara kerajaanku. Wajah Yan Qiang gemetar. Dia tidak menyangka bahwa Pangeran 18 akan menghasilkan benih rendahan. Bahkan 45 pangeran ini, yang lebih muda darinya, berani menembus benih rendahan. Yan Qiang sangat panas di dalam, tetapi dia sangat tidak biasa. Omi berkata, Yang Mulia 45, jika Anda pernah berbicara lagi dan menghina saudara Anda, jangan salahkan Yang Mulia kami karena berbicara kepada Kaisar Suci. Budak anjing, persetan denganmu daripada itu. Pangeran Yan Qington menamparkan Omi, tampak seperti sedang mengajarkan pelajaran anteknya. Omi terbakar. Dia bukan tipe orang yang berisi untuk berdetak. Pangeran ke-45 ini, yang baru saja berada di alam bawaan awal, seumuran dengan Omi. Dia seharusnya berusia 19 tahun. Jika dia tidak berasal dari latar belakang yang baik, bagaimana dia bisa layak bermain dengan Omi? Tetapi sekarang dia berani menemukan budak anjing dan ingin mengalahkan Omi. Omi tidak peduli dengan itu dan langsung mengambil tindakan. Tidak, pada saat ini, Yan Qiang buru-buru memblokir Omi dan mencapai kesimpulan 45 pangeran. Yan Qiang tidak bisa membiarkan Omi memukuli 45 pangeran, atau sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Jadi Yan Qiang tidak bisa tinggal diam lagi. Dia harus membawa semua konflik padanya, memblokir Omi, dan kemudian meraih telapak tangan Yan Qing. 45 pangeran Yan Qing sangat marah. Yan Qiang, kamu berani menghentikanku. Yan Qiang berkata, kakak kerajaan 45, menteri pembantu saya, bukan Anda untuk memberi Anda pelajaran. Dan juga, Qi Sueyun adalah menteri pembantu saya yang telah saya rekrut. Anda juga tidak ingin merebutnya dari tangan saya. Pastor Kaisar telah memerintahkan bahwa siapapun menteri pembantu milik siapapun, tidak ada yang untuk merebutnya. Anda secara terbuka menduduki menteri pembantu saya. Apakah Anda benar-benar ingin memaksa saya untuk menangani Pastor Kaisar? Hahaha, omong kosongmu. Katakan saja kamu seorang menteri pembantu. Bukti apa yang Anda miliki tentang itu? Tanyakan saja pada Qi Sueyun sendiri. Qi Sueyun sibuk berkata, putriku memang menteri pembantu dari 40 pangeran. Persetan kamu jalang. Beraninya kamu bergabung untuk menipuku. Pangeran 45 berbalik dan menendang Qi Sueyun ke tanah. Omi sangat marah ketika dia melihat Qi Sueyun diintimidasi seperti itu oleh 45 pangeran. Dan ingin naik dan memberikan pelajaran ketika sebuah tangan di bahunya menangkapnya. Dan itu adalah menteri tambahan kesempurnaan agung bawaan di bawah Yan Yu. Omi tidak bisa naik dan meninju 45 pangeran. Tetapi kemarahan di dalamnya sangat kuat. Dan Omi bersumpah bahwa suatu hari, para pangeran sampah ini, yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menjadi sombong, Omi akan memberi mereka warna yang paling kuat satu per satu. Yan Qiang menjelaskan, 45 pangeran, menteri pembantuku, bukan giliranmu untuk memberikan pelajaran. Jangan melangkah terlalu jauh. Yan Qing berkata dengan marah. Yan Yu, Qi Sueyun adalah orang yang datang kepadanya terlebih dahulu. Kamu ingin mencuri seseorang dariku. Kamu sedang bermimpi. Paksa aku akan memaafkannya. Jadi, kamu pasti akan merebut seseorang dariku. Baiklah, maka aku akan melihatmu di depan Bapa. Punya nyali untuk ikut denganku di depan Bapa untuk beberapa sofisme. Hahaha. Jangan bergerak untuk membawa ayah kaisar untuk menekanku. Apalagi yang kamu miliki selain mengambil ayah kaisar untuk menekanku. Apakah itu karena permaisuri ibumu adalah gadis istana dan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil tangan? Itu sebabnya kamu pindah untuk memindahkan ayah kaisar. Heh, itu tidak seperti Anda satu-satunya yang berpikir Bapak mendengarkan semuanya. Alasan ada di pihak saya. Bapak bijaksana. Dan saya percaya dia akan melakukannya. Apakah Anda menjelaskan bahwa Anda takut untuk pergi bersama saya untuk bertemu Bapak? Persetan denganmu Yan Yu. Kamu masih menyandera pendeta kaisar. Bukannya kamu memaksaku untuk melakukanmu. Hahaha. Lakukan aku. Aku saudara kerajaanmu. Kamu benar-benar mengatakan lakukan padaku. Bagus. Sangat baik. Kamu menantang dan tidak menghormati kakak laki-lakimu. Pendeta kaisar selalu paling membenci orang-orang pengkhianat seperti itu. Kamu tunggu. Pada saat ini, seorang ahli yang melampaui sifat bawaan terbang ke bawah.
Dia adalah salah satu dari 45 pangeran. 45 pangeran memerintahkan. Kembalikan mereka untuk menghancurkan mereka. Ahli yang melampaui sifat bawaan. Namun, menyarankan. Yang Mulia 45. Anda berbicara terlalu banyak hari ini. Cepat kembali. Aku tidak akan kembali. Aku akan melompat rendah ini. Beraninya kamu berani bertindak menantang di depanku. Pangeran 45 berteriak. Tapi orang kuat yang berada di luar bawaan itu tidak mendengarkannya. Sebaliknya dia meminta yang lain untuk membawa kembali. Kata-kata berbahaya yang baru saja dikatakan oleh 45 pangeran. Jika mereka benar-benar mencapai telinga kaisar, pasti tidak akan ada buah yang baik. Jadi dia buru-buru keluar untuk mengakhiri masalah ini. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Orang kuat yang melampaui sifat bawaan itu berkata kepada Yan Qiang. Yang Mulia 40, pertarungan hari ini antara Anda dan Yang Mulia 45. Saya seharusnya tidak bertanya. Tetapi apakah Anda atau Yang Mulia 45 yang merekrut lebih dulu? Masalah ini masih perlu mencari. Jika memang Pangeran 45 yang merekrut lebih dulu, maka Anda telah melangkah terlalu jauh hari ini. Saya harap Yang Mulia 45 akan menunjukkan bukti yang tepat. Jika tidak, para turis hari ini mentransmisikan ke telinga masing-masing istri istana. Tidak akan baik. Yan Qiang memandang Omi. Omi sibuk berkata, saya dapat membuktikan bahwa 5 hari yang lalu, Qi Xueyun baru saja menyelesaikan kompetisi penguasaan racun. Yang Mulia dan saya datang ke sini. Dan ada juga semacam pangeran selatan kecil yang ada di sini untuk melecehkan Qi Xueyun. Orang kuat yang melampaui sifat bawaannya membukakan matanya. Alasan mengapa Pangeran Yanxing tahu tentang Qi Xueyun tampaknya berasal dari pangeran kecil Nan ini. Jika itu terjadi, maka memang Pangeran 40 yang datang untuk merekrut Qi Xueyun terlebih dahulu. Baiklah, Yang Mulia 40. Maka saya akan kembali dulu. Mengatakan itu, pembangkit tenaga listrik bawaan transenden itu terbang menjauh. Sementara 45 pangeran itu baru saja diperintahkan oleh pembangkit tenaga listrik bawaan transenden ini untuk menarik diri. Hanya Omi dan yang lainnya yang tersisa di tempat kejadian. Dan pangeran yang tiba-tiba kosong. Seluruh tubuhnya duduk di tanah. Jika tidak ada bukti kuat yang dihasilkan pada saat-saat terakhir, maka masalah hari ini pasti tidak akan baik. Istana kekuasaan adalah tempat yang paling rumit, dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan malapetaka. Terima kasih, Yang Mulia 40, kata Omi. Omi, jika semuanya tidak berjalan dengan baik hari ini, aku benar-benar akan dibunuh olehmu. Dengan kekuatanku, aku bahkan tidak bisa bertarung melawan 45 pangeran. Itu sebabnya aku bergerak untuk membawa ayahku keluar untuk membicarakan banyak hal. Itu juga beruntung bahwa Yan King ini. Dia sangat cerewet dan telah mengatakan begitu banyak hal berbahaya untuk membuat pihak lain menyerah. Jika tidak, hari ini tidak akan tahu bahwa bagaimana jadinya. Yan Qiang berkata. Ada beberapa celaan dalam nada suaranya. Omi berkata, 40 Yang Mulia. Jangan khawatir. Kekuatan Anda akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Mengambil Qi Xueyun hari ini adalah awal yang baik. Selamat kepada Yang Mulia. Anda telah merekrut peracun jenius lainnya. Baiklah. Aku lelah. Aku akan kembali dulu. Yan Qiang tidak memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Dia juga tidak melihat Qi Xueyun. Dia mengatakan sesuatu dan berbalik dan berjalan pergi. Bawahan sukses besar bawaannya. Panik untuk mengikuti. Omi, Qi Xueyun, dan Qiming ditinggalkan di tempat kejadian. Tubuh Qiming gemetar. Keringat dingin keluar. Seolah-olah dia telah berjalan-jalan dari gerbang hantu. Keluarga Qi-nya. Keluarga kelas prajurit. Terlalu rapuh. Di mata warga biasa. Itu adalah keluarga besar. Tetapi di mata keluarga yang lebih kuat. Rapuh. Belum lagi mata pangeran. Qi Xueyun berkata kepada Omi. Terima kasih, Omi. Jika kamu tidak muncul hari ini. Aku benar-benar tidak tahu apa konsekuensinya. Aku pasti akan menjadi mainan di bawah 45 pangeran itu. Omi mengulurkan tangan dan menarik Qi Xueyun yang sedang duduk di tanah. Qi Xueyun sedikit tersipu. Omi mengepalkan giginya dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Mereka adalah pangeran dari keluarga kerajaan. Kita tidak bisa melawan mereka. Tapi aku, Omi, bersumpah bahwa aku pasti tidak akan menderita kutukan semacam ini lagi di masa depan. Bagaimana jadi jika para pangeran, suatu hari, aku akan membuat semua pangeran membungkuk di hadapanku. Qi Xueyun dengan sibuk menganggukkan kepalanya. Namun, leluhur keluarga Qi berbinar. Ayo, Omi,
Apa yang kamu impikan di siang hari bolong? Dia adalah keluarga kerajaan. Dia adalah penguasa seluruh wilayah Yanhuang. Hanya dengan beberapa kata berani darimu, kamu bisa mengubah dunia ini. Hehe. Leluhur keluarga Tang Anda. Yang terkuat hanyalah kesempurnaan bawaan. Tidak peduli seberapa banyak Anda tidak mematuhi. Anda hanya akan menjadi kesempurnaan bawaan di masa depan. Memperkuat diri untuk kesempurnaan yang hebat. Omi berkata. Jadi, lalu kita akan lihat. Qiming berkata. Sueyun, kota Wangjing ini. Para ahlinya seperti awan. Sebaiknya kita membawa kembali ke keluarga. Ini benar-benar bukan tempat bagi orang untuk tinggal. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan menyerang kekuatan besar. Hei. Qi Sueyun berkata, Patriark, saya sekarang adalah menteri pembantu dari 40 pangeran. Saya tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. 40 pangeran. Saya juga tidak berpikir dia adalah kekuatan yang sangat kuat. Bukan apa-apa di keluarga kecil itu. Tetapi di mata pasukan yang juga pangeran. Itu terlalu kecil. Lebih baik berhenti. Saya tidak ingin ada keluarga yang menjadi kuat lagi. Saya hanya ingin keluarga saya damai dan terus berlanjut. Qiming berkata dengan hati yang teraba. Omi berkata dengan tidak sabar. Ayo, sekarang kamu sudah menjadi menteri tambahan dari 40 pangeran. Apakah kerajaan 40 pangeran bisa membiarkanmu bermain-main? Selain itu, jika kamu bukan menteri pembantu 40 pangeran sekarang, maka kamu benar-benar selesai. Dan 45 pangeran harus menghancurkanmu. Tubuh Qiming bergetar. Sambil berdiam diri, Omi berbalik dan berjalan pergi. Dia dulu memiliki kesan yang cukup baik tentang Qiming ini. Tetapi sekarang Omi memiliki kesan buruk tentang dia. Qi Sueyun berkata kepada Qiming, Patriark, kembalilah ke keluargamu dulu. Aku tidak perlu kamu khawatir. Qi Sueyun segera mengikuti Omi dan pergi. Pada saat ini, 40 pangeran telah meninggalkan penginapan. Dan penjaga kesempurnaan agung bawaannya berkata, Yang mulia, saya merasa bahwa Omi menyebabkan sedikit masalah. Ini sama sekali tidak ada izin dengan Anda hari ini. Tetapi ada satu pangeran lagi yang membenci Anda tanpa alasan yang sama sekali. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita raja dari segala raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.